Halo Sobat K3, saya Angga. Kita akan membahas terkait safety talk dan JSA atau Job Safety Analysis. Sebelum kita mulai diskusi, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus kembangkan untuk sharing pengetahuan, pengalaman, dan best practice dari K3. Apa itu safety talk? Safety talk adalah cara langsung untuk mengingatkan pekerja bahwa kesehatan dan keselamatan itu penting dalam melakukan pekerjaan. Setiap safety talk memberikan informasi spesifik tentang bahaya untuk topik tertentu. Safety talk atau sering disebut juga dengan toolbox meeting juga menguraikan hal-hal yang dapat dilakukan pekerja untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja. Safety talk ini sangat ideal dan sangat efektif untuk rapat K3 harian, mingguan, bahkan bulanan. Namun, jika dilakukan hanya safety talk, itu tidak cukup untuk menjaga keselamatan pekerja. Kemudian, apa itu JSA atau Job Safety Analysis atau analisa keselamatan kerja? Jadi kadang juga disebut dengan Job Hazard Analysis atau bahaya kerja. Ya, ini adalah analisis terorganisasi dari pekerja atau dari pekerjaan tertentu di lokasi tertentu. Dengan menyelesaikan Job Safety Analysis, kita memastikan bahwa kita telah merencanakan pekerjaan dengan baik dan dapat dilakukan pekerjaan tersebut dengan aman. Sebagai dokumen tertulis, CSA dapat berfungsi sebagai bukti atau evidence yang valid. Sebelum memberikan safety talk, JSA perlu dibuat terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai. Manajemen harus memastikan bahwa semua pekerjaan telah direncanakan, sehingga pekerja dapat melakukan dengan aman. Manajemen harus menyiapkan metode atau sistem yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengendalikan atau menghilangkan bahaya di tempat kerja. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengembangkan JSA atau mengembangkan Job Safety Analysis atau juga analisis keselamatan kerja. Ya, JSA tugas yang akan diselesaikan pekerja sebagai bagian dari pekerjaan mereka di lokasi kerja. Mengapa mengembangkan JSA? Nah, kenapa perlu dikembangkan? Mengembangkan JSA. Nah, kenapa perlu dikembangkan? Ya, JSA adalah alat atau dokumen yang sangat baik atau yang sangat efektif untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang terlibat dalam pekerjaan. Potensi bahaya yang terkait dengan pekerjaan, tindakan perlindungan yang akan digunakan untuk melindungi pekerja yang akan menyelesaikan pekerjaan. Lalu siapa yang mengembangkan JSA atau Job Safety Analysis? Ya, adalah orang yang berkompeten yang harus menyusun JSA. Karena sesuai dengan aturan K3, ya, orang tersebut harus atau wajib memiliki pengetahuan tentang bahaya yang ada di lokasi kerja. Ya, biasanya orang yang menyusun JSA adalah orang yang berkompeten, itu selevel foreman atau mandor atau supervisor atau level pengawas. Ya, bahwa JSA sering menjadi perdebatan yang seharusnya katanya dibuat oleh ahli K3. Ya, padahal K3 bukanlah eksekutor pekerjaan dan juga bukan risk taker atau risk receiver, tapi bisa dilibatkan untuk mereview JS atau Job Safety Analysis. Sebelum memberikan safety talk, JSA perlu dibuat terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai. Manajemen harus memastikan bahwa semua pekerjaan telah direncanakan, sehingga pekerja dapat melakukan dengan aman.
Manajemen harus menyiapkan metode atau sistem yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengendalikan atau menghilangkan bahaya di tempat kerja. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengembangkan JSA atau mengembangkan Job Safety Analysis atau juga analisis keselamatan kerja. Nah, JSA, tugas yang akan diselesaikan pekerja sebagai bagian dari pekerjaan mereka di lokasi kerja. Mengapa mengembangkan JSA? Nah, kenapa perlu dikembangkan? Ya, JSA adalah alat atau dokumen yang sangat baik atau yang sangat efektif untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang terlibat dalam pekerjaan. Potensi bahaya yang terkait dengan pekerjaan, tindakan perlindungan yang akan digunakan untuk melindungi pekerja yang akan menyelesaikan pekerjaan. Lalu siapa yang mengembangkan JSA atau Job Safety Analysis? Ya, adalah orang yang berkompeten yang harus menyusun JSA. Karena sesuai dengan aturan K3, ya, orang tersebut harus atau wajib memiliki pengetahuan tentang bahaya yang ada di lokasi kerja. Ya, biasanya orang yang menyusun JSA adalah orang yang berkompeten, yaitu selevel foreman atau mandor atau supervisor atau level pengawas. Ya, bahwa JSA sering menjadi perdebatan yang seharusnya katanya dibuat oleh ahli K3. Ya, padahal K3 bukanlah eksekutor pekerjaan dan juga bukan risk taker atau risk receiver, tapi bisa dilibatkan untuk mereview JS atau Job Safety Analysis. Kita lanjut cara menyusun Job Safety Analysis. Ya, yang pertama, kita identifikasi pekerjaannya. Ya, hal yang pertama dilakukan saat menyusun Job Safety Analysis adalah mengidentifikasi pekerjaan atau tugas utama yang akan dilakukan pekerja sebagai bagian dari pekerjaan di lokasi kerja. Ini adalah pekerjaan yang akan dianalisis untuk memastikan bahwa setiap orang dapat melakukannya dengan aman. Ya, buat daftar pekerjaan berdasarkan skala prioritas. Kemudian yang kedua, uraikan setiap pekerjaan menjadi beberapa langkah. Ya, setelah mengidentifikasi pekerjaan untuk dianalisis atau job sequence-nya. Langkah berikutnya adalah menguraikan pekerjaan menjadi beberapa langkah. Ya, setiap langkah merupakan segmen operasi yang diperlukan untuk memajukan pekerjaan. Ya, pastikan menyusun langkah-langkah pekerjaan secara berurutan, ya, sesuai sequence. Mintalah pekerja dan perwakilan dari petugas K3 untuk membantu mereview atau melengkapi bagian ini. Ya, langkah-langkah ini tidak hanya khusus untuk pekerjaan, tetapi juga khusus untuk area kerjanya, termasuk lokasi kerjanya. Jika area kerja berubah, langkah-langkah tersebut mungkin perlu diubah juga. Jika langkah-langkahnya terlalu rinci, JSA akan menjadi memberatkan dan sulit diikuti. Namun jika tidak cukup rinci, kita akan mungkin kelewatan atau beberapa bahaya atau ada bahaya yang tidak teridentifikasi. Dan ini akan sangat berpotensi tinggi terjadi kecelakaan kerja. Yang ketiga, kita identifikasi bahaya yang terkait dengan setiap langkah pekerjaan ini. Ya, jadi bagian yang paling menantang dari JSA adalah mengidentifikasi. Lakukan setiap langkah dan daftarkan bahaya yang terkait. Pikirkan tentang apa yang bisa salah dari perspektif K3. Pikirkan tentang bagaimana orang, peralatan, bahan, proses, dan lingkungan sekitar dapat berkontribusi terhadap bahaya. Ya, berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu mengidentifikasi potensi bahaya. Ya, bisa dengan cara
tanyakan kepada pekerja yang terbiasa dengan pekerjaan tersebut. Ya, kemudian yang kedua, bisa juga meninjau penyebab cedera atau penyakit masa lalu atau yang sudah pernah terjadi. Ya, kemudian yang berikutnya, pertimbangkan pekerjaan lain yang berlangsung di dekat area kerja atau bisa dibilang dengan SIMOP atau simultan operation. Ya, kemudian pahami undang-undang atau persyaratan peraturan yang terkait dengan pekerjaan tersebut, termasuk SOP, Standard Operating Procedure. Ya. Yang berikutnya, tinjau petunjuk manufaktur atau pabrikan untuk peralatan yang digunakan, ya, dan jangan pernah memodifikasi. Ya, kemudian pertimbangkan pengalaman pribadi dengan pekerjaan tersebut apabila memiliki pengalaman yang berkaitan, dan ini akan sangat membantu. Yang keempat, tentukan pengendalian untuk setiap bahaya yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya yang memerlukan pengendalian. Ya. Pengendalian ini menjelaskan bagaimana kita akan menghilangkan bahaya ataupun mengurangi risiko cedera atau penyakit yang secara signifikan. Yang berikut ini adalah beberapa cara untuk mengendalikan bahaya. Ya, kemudian yang kelima, diskusikan JSA yang telah diselesaikan dengan pekerja. Ya, jadi perlu disosialisasikan dengan pekerja. Ya, bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan, yang sudah diidentifikasi pada langkah pertama, kita akan memiliki JSA yang baik. Ya, sekarang saatnya untuk membagikannya dengan pekerja atau disosialisasikan. Ya, JSA tidak akan efektif jika pekerja tidak mengetahuinya atau tidak memahaminya. Sebelum memulai pekerjaan, tinjau job safety analysis yang relevan dengan tim yang terlibat dan memastikan semua orang mengetahui bagaimana cara mereka seharusnya melakukan pekerjaan tersebut dengan aman. Jika Anda menangani pekerjaan atau tugas yang akan berlangsung lebih dari 1 hari, sebaiknya meninjau JSA yang relevan ya setiap pagi sebelum pekerjaan dimulai. Yang ketujuh, ya kita juga perlu memperbarui JSA, mengupdate ya. Ya kita tahu seberapa sering rencana kerja berubah. Ya, ketika sesuatu berubah, supervisor atau mandor harus memperbarui JSA yang relevan untuk mencerminkan bahaya yang baru yang diakibatkan oleh perubahan tersebut. Kemudian, pengawas atau foreman atau mandor harus meninjau job safety analysis yang telah direvisi dengan semua pekerja. Perlu diingat bahwa jika pekerja melakukan pekerjaan yang sama di 2 lokasi yang berbeda, ya kita mungkin memerlukan 2 JSA karena lingkungan di sekitarnya berbeda. Yang terakhir, setelah menyelesaikan job safety analysis yang diperlukan untuk setiap pekerjaan atau tempat kerja tertentu, Anda akan mengidentifikasi bahaya dan berencana untuk menghilangkan atau mengatasinya. Jika bahaya tidak dapat dihilangkan atau diatasi, pengendalian tambahan atau additional control ini perlu dilakukan untuk mengurangi risiko cedera atau penyakit bagi pekerja. Mengapa memberikan safety talk itu penting? Ya, tujuannya adalah untuk membantu pekerja mengenali dan mengendalikan bahaya pada pekerjaan. Ya, Anda mungkin seorang supervisor, perwakilan K3, ataupun juga anggota komite K3, petugas K3 atau seseorang dengan tugas serupa. Ya, berarti kita perlu memberikan safety talk ya, karena kita bertanggung jawab untuk memberitahu pekerja tentang bahaya yang ada atau yang
berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Menggunakan safety talk menunjukkan komitmen pemberi kerja dan pekerja terhadap kesehatan dan keselamatan. Ingat, safety talk mungkin merupakan satu-satunya informasi yang diterima pekerja tentang alat, peralatan, jenis material, atau prosedur kerja tertentu pada pekerjaan. Ya, membantu pekerja mengingat dan menindaklanjuti pesan yang Anda sampaikan. Berikutnya, bagaimana cara melakukan safety talk dengan baik? Ayo kita bahas. Apa sih yang membuat safety talk kita menjadi efektif? Ya, perlu diperhatikan beberapa langkah, termasuk pilihan topik yang sesuai dengan lokasi dan kondisi pekerjaan. Kemudian, sampaikan topik di tempat yang paling tepat, bisa di kantor, di luar lokasi, ya, atau di dekat perkakas ataupun peralatan yang sedang dibicarakan. Kemudian, perkenalkan pokok bahasan dengan jelas. Beritahu pekerja dengan tepat apa yang akan dibicarakan dan mengapa itu penting bagi mereka untuk mengetahui. Kemudian lihatlah topik K3 atau referensi K3 untuk mendapatkan informasi, tetapi juga memungkinkan gunakan kata-kata kita sendiri. Ya. Hubungkan poin-poin penting dengan hal-hal yang sudah dipahami pekerjaan Anda di proyek. Tentukan juga bahaya dan bicarakan tentang apa yang kemungkinan bisa terjadi. Gunakan informasi dari safety talk untuk menjelaskan cara mengendalikan atau mencegah bahaya tersebut. Jika memungkinkan, gunakan alat, perlengkapan, material, dan situasi di lokasi kerja untuk menunjukkan poin-poin penting. Ya, ajukan pertanyaan. Jawablah pertanyaan tersebut semampu kita. Ya, dapatkan informasi yang lebih lanjut jika diperlukan, atau dipersilakan pekerja lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, minta pekerja untuk melakukan ataupun menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Ya, catat setiap materi yang akan kita sampaikan, cantumkan tanggal, topik, dan nama peserta pada saat pengisian daftar hadir. Ya, fotokopi formulir, laporan di bagian belakang, panduan, dan gunakan untuk mencatat setiap sesi safety talk. Sobat ketiga, safety talk dan JSA sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh. Ya, untuk diskusi lebih lanjut, bisa subscribe channel ini dan bisa juga DM di akun LinkedIn saya untuk komunikasi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di video sharing K3 berikutnya.